sayuran banyak, bingung bagaimana cara menyimpannya. Karena kalau dikasihkan ke ayam hari ini tidak habis, maka ini akan kita simpan tanpa fermentasi. Jadi yang masih bingung cara menyimpan sayuran untuk pakan ternak anti busuk dengan tidak difermentasi, bagaimana caranya? Ikuti terus video Pak Nu kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info pakan alternatif di peternakan skala rumahan yang akan kita sampaikan terus. Jadi jangan di skip biar tidak gagal paham cara menyimpan sayuran untuk pakan ternak tanpa fermentasi anti busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Nu, alternatif ternak peternakan skala rumahan yang selalu menggunakan pakan-pakan alternatif. Jadi hari ini kita mendapatkan sayuran banyak sekali dan ini tidak habis kita kasihkan dalam sehari, maka ini perlu kita simpan. Untuk cara penyimpannya selain fermentasi tentu ada cara yang lebih mudah lagi. Kali ini kita akan tunjukkan bagaimana cara menyimpan sayuran ini tanpa harus difermentasi, jadi tidak menggunakan E4 dan molase. Jadi para peternak skala rumahan yang masih kebingungan bagaimana cara menyimpan sayuran ini tanpa fermentasi, terlebih dahulu sayuran yang kita dapat dari toko sayuran ataupun yang kita ambil dari pekarangan kita, terlebih dahulu harus kita cacah. Bisa dengan cara manual ataupun dengan pakai mesin sederhana yang seperti punyanya Pak Nu ini ya. Ini mesin pencacah sederhana yang kita buat dari bekas pompa air yang sudah tidak dipakai. Ikuti terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini adalah sayuran yang tadi sudah kita cacah ya dengan mesin sederhana yang kita punya. Sudah jadi 2 tong dari sayuran ini, sayuran bayam, sawi, kubis dan lain-lain tadi sudah kita potong-potong. Kemudian kita memerlukan satu bahan, yaitu bekatul halus. Bekatul halus salah satu bahan yang harus kita punya dalam pengawetan sayuran anti busuk ya. Ini dengan istilah silase. Istilah silase biasa dipakai dalam peternakan kambing untuk mengawetkan rumput. Itulah biasanya dipakai dalam peternakan kambing. Ini kita gunakan dalam peternakan ayam, ternyata juga cocok untuk mengawetkan sayuran yang banyak kita dapat, sehingga sayuran bisa dipakai untuk hari besok dan lusanya masih bisa kita pakai. Jadi ini salah satu cara atau metode simple, praktis, semua pasti bisa dengan biaya murah, hanya bekatul saja, atau bisa juga dengan bahan lain asal bahan kering seperti polar, seperti bungkil jagung yang dihancurkan itu juga bisa kita pakai untuk sistem silase ini. Jadi caranya sangat mudah, kita tabur dulu jak bekatul. Ukurannya ini tidak ada perbandingan ukuran ya, tapi nanti kita memakai hasilnya. Jadi hasilnya yang penting nanti percampurannya itu tidak lengket atau tidak basah, jadi pro. Itu kuncinya dalam silase untuk mengawetkan sayuran. Jadi makanya kita tidak ada ukuran, karena beda sayuran beda kadar airnya. Jadi kalau kadar airnya terlalu tinggi, dedak bekatul ini juga semakin banyak. Kalau kadar airnya rendah seperti daun ketela, daun kelor, itu membutuhkan dedak yang sedikit. Tapi kalau ini kayak sawi, kubis, ini kadar airnya agak tinggi, mungkin membutuhkan agak lebih banyak. Jadi ini kita tuang sawi, ini kenikir, sawi, bayam. Nah inilah metode cara kita agar pakan yang kita dapat di pagi tadi itu banyak, bisa kita pakai untuk besok atau lusanya
agar tidak busuk. Jadi metode cara ini sangat pas atau cocok untuk peternakan skala rumahan yang menggunakan pakan alternatif dari sayuran. Biasanya sayuran itu kadang kita dapat itu dalam jumlah yang banyak, tapi kadang kita bingung bagaimana cara mengawetkannya. Dengan cara fermentasi tentu membutuhkan yaitu M4 dan molase. Bagi yang pengen cara mudah dan simple, ya ini caranya adalah silase. Sangat mudah sekali dan semua pasti bisa mempraktekannya. Jadi tinggal sayuran dicampur dengan bekatul halus atau bahan lain yang mempunyai sifat yang kering, karena tujuan fungsinya hanya untuk menyerap kadar air dalam sayuran ini sehingga sayuran tidak menjadi busuk, dan bahan yang kita silase ini akan menjadi lebih lunak sehingga membantu pencernaan ayam. Ini kita aduk sampai merata, jadi sampai semua potongan kecil-kecil ini terkena dari bekatul halus ini, sehingga nanti tidak ada proses pembusukan. Terus kuncinya lagi yang kedua adalah nanti waktu penyimpanan itu harus kedap udara atau rapat, tidak ada udara yang masuk. Itu salah satu kunci juga untuk silase ini berhasil. Silase ini bisa bertahan lama asal penyimpanannya itu bagus. Tapi biasanya kita dalam 1 minggu itu pasti sudah habis, jadi tidak pernah sampai lebih dalam 1 minggu. Biasanya 1 minggu itu masih bagus, jadi kemungkinan lebih 1 minggu pun masih bagus. Yang penting pencampurannya ini ya, ini menjadi merata, jadi semua tercampur. Butiran kecil-kecil dari sayuran ini terkena dari bekatul halus ini. Ya seperti ini. Ini adalah metode cara yang paling mudah yang bisa diterapkan oleh semua peternak rumahan, karena dedak atau bekatul halus ini kebanyakan memang memiliki atau menggunakannya untuk pakan alternatif, karena kebanyakan memang dedak atau bekatul ini banyak dijumpai di mana saja, kebanyakan memang juga ada. Kemudian ini kita masukkan dalam tong. Kalau saya biasa menggunakan tong cat bekas cat ya 25 kilo ini nanti kita tutup dengan rapat, terus bawahnya kita kasih bekatul biar nanti kalau agak lembab atau basah ke bawah dia juga diserap oleh bekatul ini. Dan ini kita masukkan ya. Terus ini cara penyimpanannya ini harus benar-benar rapat dan padat. Jadi intinya itu. Ini kita padatkan sampai benar-benar padat, tidak ada rongga udara ya, agar proses silasenya nanti berjalan lancar. Jadi tidak ada proses pembusukannya, tapi bahannya ini nanti menjadi lebih lunak sehingga pencernaan ayam jadi lebih bagus karena bahannya sudah lunak. Ini kita masukkan sampai penuh, kemudian kita tekan-tekan sampai benar-benar padat. Ini adalah salah satu cara di peternakan kita yang selalu menggunakan pakan alternatif, karena di peternakan kita pakannya tanpa pakan pabrikan. Jadi bagaimana cara mengolahnya, kita selalu berusaha untuk menemukan metode atau cara yang pas di peternakan dengan hemat biaya. Ini tanpa kita beli E4 ataupun molase, hanya bekatul saja. Rata-rata kebanyakan juga mempunyai bekatul. Jadi ini cara yang pas, murah, hemat untuk mengawetkan bahan sayuran yang biasanya
digunakan dalam pakan alternatif ya, karena sayuran banyak dijumpai di sekitar kita seperti bayam, kangkung, daun ketela, daun kelor, daun pepaya, semua banyak di pekarangan kita dan bisa kita jumpai, ataupun dari limbah pasar ya. Limbah pasar itu juga banyak, toko sayuran, limbah pasar sayuran itu setiap hari banyak, di sana ada sayuran. Jadi itu salah satu kunci kita mengawetkan sayuran yang kadang kita dapat secara banyak. Karena kalau dapat banyak langsung dikasihkan semua juga tidak bagus untuk ayam kita. Karena kebutuhan sayuran untuk ternak kita juga tidak banyak. Jadi harus dicampur dengan pakan-pakan alternatif yang lainnya. Kalau hanya sayuran juga nanti pertumbuhannya akan lambat karena kekurangan protein untuk perkembangan pertumbuhan ayam kita. Jadi walaupun pakan alternatif sayuran ini juga kita harus paham cara aplikasinya. Jadi tidak boleh juga terlalu banyak sayuran. Makanya kalau kita dapat sayuran seperti ini banyak, kita harus simpan dulu untuk besok atau lusa. Nah, cara penyimpanannya ya ini dengan sistem silase ini yang paling mudah dan murah untuk kita terapkan. Ini contoh silase yang sudah yang kemarin ya. Ini warnanya jadi coklat, jadi tetap dia maur ya, maur atau tidak lengket, tidak basah. Nah, ini kemarin daun kelor, karena kita ada banyak daun kelor di keran kita. Kemarin kita waktu nebang daun kelor itu, ini kita silase atau kita awetkan. Ini baunya juga bau mirip-mirip fermentasi sebenarnya, walaupun ini tidak fermentasi ya. Ini yang sudah jadi. Kemudian setelah ini sudah padat ini, kemudian dikasih ini kresek agar kedap udara, tidak ada udara yang keluar masuk, dan kita tutup sampai rapat ya. Ya, ada rapat. Ini bisa kita gunakan mulai besok, bisa kita gunakan untuk campuran dengan pakan-pakan alternatif yang lainnya. Jadi jangan hanya ini saja, ini adalah sayuran yang kita dapat banyak, tapi kita simpan dulu untuk pencampuran pakan besoknya itu masih aman, tidak bau. Jadi biasanya kita menggunakan pakan itu 4 jenis atau 4 macam. Yang pertama ini sayuran, yang kedua limbah dari restoran yaitu nasi, limbah rumah makan, kemudian dedak bekatul itu, dan lagi ada tepung dari penggorengan ayam Kentucky yang kita fermentasi. Untuk fermentasinya juga sudah ada di video-video sebelumnya. Jadi itulah pakan alternatif yang biasa kita kasihkan ke ternak kita tanpa menggunakan pakan pabrikan. Dan masih juga ada limbah dari toko buah yang kita kasihkan secara langsung seperti semangka, pepaya, itu langsung kita kasihkan waktu kita dapat di pagi hari. Jadi semoga ini bermanfaat untuk para peternak rumahan semuanya. Jika mendapatkan sayuran yang dalam jumlah besar, cara penyimpanan yang sederhana, yang murah, semua pasti bisa melakukannya dengan cara silase, hanya membutuhkan dedak atau bekatul atau bahan lain yang kering seperti polar dan lain-lain. Jadi semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, semoga selalu dalam kesehatan dan keberkahan, diberikan kemudahan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berusaha, Tuhan tetap yang akan menentukan akhirnya.